kena sanksi. Agak bingung gua. Salah satu penggagas ya inisiator kalau nggak salah itu Imam Hadiah juga menyampaikan dalam sidang paripurna kemarin itu. Pimpinan rapat pertama yang seperti kita ketahui bahwa adanya surat dari Dinas Olahraga mengenai pembayaran alokasi komitmen fee selama 5 tahun yang kita ketahui bahwa gubernur sendiri itu sudah selesai masa waktunya di 2022. Kita ngopi bareng gue, Bung Pecalaman. Katanya sih ngobrol gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bung dan Sisa, tergantung entar nonton videonya ini kapan, ya kan? Hari ini gue mau ngomongin tentang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan hak interpelasi yang diajukan oleh beberapa anggota dewan. 33 anggota dewan. Ngopi, ngobrol pinter. Waktu video ini dibikin ya, sidang itu kemarin, jadi sidang paripurna DPRD DKI untuk melaksanakan atau pengajuan hak interpelasi ditunda karena katanya nggak quorum. Iya, nggak quorum gitu, nggak quorum karena 7 fraksi seluruh anggota dewannya tidak hadir dalam sidang paripurna tersebut. Sidang paripurna nih Om. Jadi bukan sidang interpelasinya, baru sidang paripurna untuk pengajuan interpelasi di DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan Formula E. Jadi ceritanya kalau mereka bilang boikot, banyak beberapa orang termasuk gue juga bilangnya ya itu bukan boikot, tapi bolos. Iya bolos. Kayak yang disampaikan sama ketua fraksi PSI ya, Idris Ahmad itu, dia bilang ya keenakan ditraktir sama gubernurnya DKI, jadi dia bolos, gitu kan. Jadi meninabobokan daya kritis anggota dewan yang seharusnya melaksanakan fungsi-fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan Pemprov ya, Pemprov DKI Jakarta. Nah, gue sebenarnya bingung nih kenapa mesti bolos. Iya, kenapa mesti bolos? Karena apa ya? Karena itu sidang paripurna, jadi baru hak untuk pengajuan. Ya kan di situ lo bisa pada bertarung lah, nolak atau menerima akan dilaksanakan interpelasi tersebut gitu. Yang namanya sidang paripurna itu kan sidang resmi, yang berarti juga dibiayain sama duit rakyat itu. Kayak anak sekolah yang suka bolos ya, dibayarin orang tua masih bolos sekolah gitu kan. Buat gue ini tindakan yang nggak bertanggung jawab lah gitu kan. Ya, fungsinya dia harusnya terlibat, justru dia tidak hadir. Kalau kita runut ke belakang, tindakan ini sih sebetulnya jangan-jangan kayak tadi gue sampai di awal, ya karena 7 fraksi itu dipanggil oleh Gubernur DKI Jakarta. Iya, karena dipanggil gitu kan. Nah, seharusnya kan kalau ngobrolin itu tentang kebijakan nih di forum yang tepat, di forum parlemennya, bukan pertemuan di luar pertemuan gitu loh. Nah, itu yang buat gue jadi janggal. Belum lagi ada kejadian-kejadian yang lucu nih. Kalau buat gue nggak tahu lah, kalau buat yang nonton ya, kalau buat gue ada misalnya fraksi yang mengancam anggota dewannya kalau hadir dalam paripurna. Salah satu Golkar itu disampaikan oleh ketuanya Baco. Ya, Baco siapa ya lupa? Baco, ketua fraksinya.
Dia mengancam kalau anggota Dewan DPRD DKI Jakarta dari fraksinya akan dikenakan sanksi. Gue bingung kalau melihatnya kayak begini. Orang mau kerja malah diancam akan dikenakan sanksi. Padahal yang milih ya rakyat Jakarta gitu loh. Terlepas masalah setuju atau nggak setujunya dulu ya. Kalau buat gue, tadi gue bilang paripurna itu ya, itu salah satu kegiatan yang memang harus dijalankan. Jadi agak aneh ini teman-teman orang-orang yang di DPRD DKI yang menolak interpelasi itu gitu. Kalau nolak ya di forumnya. Jadi gimana ya kalau udah digaji sama rakyat, nggak ngejalanin kerjanya gitu kan. Ada lagi yang lucu. Misalnya ada fraksi yang merasa waktu pembahasan itu katanya ditelikung, widih, mentang-mentang ini tema yang tentang balapan, ditikung katanya, ditelikung, disalib dengan sisipan agenda-agenda yang katanya sebenarnya tidak ada dalam agenda sebelumnya yang sudah diputuskan di rapat bamus DPRD DKI kalau nggak salah. Jadi apa? Ya Pak, kalau nggak salah tuh yang merasa ditikung tuh fraksi PKS. Ya, jadi dia bilang merasa ini ketua DPRD-nya Pak Prasetyo Edi ya, itu menyisipkan agenda yang seharusnya nggak perlu atau belum diagendakan. Malah justru si ketua DPRD DKI-nya ini dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI karena dianggap melanggar kode etik tatip DPRD DKI Jakarta, yang walaupun menurut ketua DPRD ini ya sudah sesuai mekanisme sudah diatur di dalam peraturan DPRD DKI Jakarta nomor 1 tahun 2020. Kan lucu membahas untuk mengamankan uang rakyat biar gak dihambur-hamburkan malah dipermasalahin. Buat gue nih ya apa ya gitu, aneh aja lah gitu. Kalau ngomong itu misalnya nggak diagendakan atau tidak ada dalam agenda dan yang lain-lain itu dengan argumentasi seperti itu, lah agenda Formula E itu memang ada dalam RPJMD DKI Jakarta? Nggak ada. Itu tidak ada dalam program. Ujuk-ujuk aja di tengah-tengah jalan ada ide kreatif yang katanya untuk mempromosikan kota Jakarta. Sangat kreatif juga menggunakan anggaran APBD. Nah itu substansinya yang harus dilihat ya. Kalau tadi tata tertib dan yang lain, nah ini justru untuk mengamankan anggaran daerah ya, yang notabene adalah uang rakyat gitu. Ya aneh lah. Satu udah ketua DPRD ini laporin, anggota fraksinya diancam, kena sanksi kalau ikut paripurna ya. Orang mah kalau kena sanksi misalnya pelesiran tuh. Jalan-jalan yang nggak jelas, itu kena sanksi. Korupsi, kena sanksi. Ini mau ikut paripurna, kena sanksi. Agak bingung gua. Salah satu penggagas ya, inisiator kalau nggak salah itu Imam Hadiah juga menyampaikan dalam sidang paripurna kemarin itu bahwa ketika diturun ke masyarakat, banyak anggaran-anggaran yang justru dipotong karena dengan alasan efisiensi dan lain-lain, dengan alasan efisiensi ya, karena anggarannya mungkin kurang. Tapi kok kata Imam Hadiah justru APBD digunakan untuk kegiatan balap Formula E yang tidak berhubungan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pimpinan rapat pertama yang seperti kita ketahui bahwa adanya surat dari Dinas Olahraga mengenai pembayaran alokasi komitmen fee selama 5 tahun
yang kita ketahui bahwa gubernur sendiri itu sudah selesai masa waktunya di 2022. Di sini adanya ketidakcermatan gubernur bahwa adanya PP nomor 12 tahun 2019 pasal 92 ayat 6 bahwa gubernur Pemprov DKI ini tidak boleh membuat suatu program yang melebihi masa waktu jabatan. Ini yang perlu menjadi catatan karena akan memberatkan Pemprov DKI selanjutnya. Saya Pak Ketua izin kemarin baru selesai turun 15 titik reses. Masyarakat warga DKI Jakarta banyak yang menceritakan di 16 kelurahan banyaknya musrenbang yang terpotong. Aspirasi masyarakat yang selama ini mereka sampaikan itu sekarang banyak dipotong akibat dari defisit anggaran. Dalam hal ini justru gubernur memasukkan formula E yang jelas tidak ada manfaatnya pada program prioritas di 2022. Ini mohon menjadi catatan pimpinan sebaiknya dan harus Pak Gubernur menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, terutama banyaknya musrenbang yang terpotong. Ini langsung aspirasi dari masyarakat. Ini aja dari saya, terima kasih. Kita harus bisa melihat mana orang-orang yang pro rakyat atau yang enggak. Mungkin ini kesannya klise ya, tapi gue pikir ini adalah sebuah fungsi yang dilakukan oleh anggota dewan, tapi justru nggak mau dikerjain. Kadang-kadang aneh bin ajaib sih gitu. Dibilang belum ada dalam keputusan, atau belum ada dalam program pembahasan, tapi yang balapan yang ujuk-ujuk itu juga nggak ada di program pemerintah daerahnya, tiba-tiba aja ada ide, mereka setuju. Ya kita tunggu aja sampai kapan. Gue berharap interpelasi ini juga berjalan. Semoga interpelasi DPRD DKI Jakarta bisa dilaksanakan agar mendapat jawaban yang jelas, bukan untuk menjatuhkan seorang pemimpin kepala daerah.